Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini ada petani yang lagi viral. Waduh, berani banget ini. Berani betul ini petani ini. Aduh. Sekarang kan memang banyak sekali pemberitaan, ya. Wah, ada sekelompok orang nih yang takut kepada Anies. Takut Anies jadi dan sebagainya. Ya, tidak lain adalah geng Anies Rashid Baswedan, para pendukungnya tuh yang ngomong seperti itu. Cuma ini dibalas oleh petani. Dibalasnya oleh petani, Bos. Sambil santai, sampai kalem. Aduh, pokoknya indah banget. Kita coba cek nih ya. Apa yang dia bicarakan. Ini nampar banget kepada para pendukung Anies nih. Ada yang bilang kami panik. Pendukung Pak Jokowi katanya panik setelah Pak Surya Paloh mengunjuk Pak Anies calon presiden Nasdem di tahun 2024. Ngapain kami panik? Udah taunya kami kalau Anies itu bakalan kalahnya itu. Nanti bingunglah kalian. Teriak-teriak lagi lah kalian ke Monas sama ke patung kuda. Seperti pantun ini. Aliran sawah ada jurang, ada balon gambar cerutu. Udah taunya kami nanti kalian teriak-teriaklah kalian karena kalah. Pemilihan curang, pemilihan curang. Padahal memang jagoan kliennya yang gak ada mutu. Mana rakyat Indonesia udah banyak yang pintar ya, pilihannya ya rakyat. Ya pilihan rakyat ya yang dipilihnya yang pintar. Ngapain pilih yang bodoh? Alah, cemen. Kami pilih yang pintar lah. Ya, jangan teriak-teriak lagi nanti kalian. Setelah kalah teriak-teriak lagi. Alah. Coba kalau calon kalian yang berbobot dulu kan enak. Kebetulan saya orang Medan juga ya. Jadi Horas. Jadi banyak orang mengatakan itu 16 Oktober tahun 2022 itu bersejarah bagi rakyat yang berada di DKI Jakarta ya. Selamat naik kereta tujuan Jakarta Jogja. Selamat bagi teman kami yang ada di DKI Jakarta. Lepas dari jajahan, pilihan Seiman keturunan Yaman yang taunya cuman kata-kata tapi nggak bisa kerja. 5 tahun Pang. 5 tahun DKI Jakarta dikibulin ya. Mana prestasinya yang 5 tahun nggak bisa dilihat dengan mata. Luar biasa. Bayangkan nggak bisa dilihat dengan mata. Apa nggak ngeri itu? Jadi untuk kamu yang komentar, saya ini orang Medan, pekerja keras dan agak sedikit pintar dan sedikit cerdas ya. Nggak mungkin lah aku pilih orang bodoh kawan, nggak mungkin. Lama loh 5 tahun itu dipimpin sama orang bodoh. Dibohongi terus kita 5 tahun. Sampai bagaikan 100 tahun ya. Jadi untuk teman kami yang di DKI Jakarta, sekali lagi ya pilihlah yang pintar, yang cerdas. Lihat rekam jejaknya. Jangan mau dikibulin. Jangan mau dikibulin sama politik Seiman, politik identitas ya, jangan mau dikibulin. Oke, jelas ya. Ada yang panas dingin gak kira-kira? Ketika petani sudah ngomong sebegitu tegasnya, pasti ada yang panas dingin. Tapi kalem, petani itu ketika ngomong ideal, Bos. Petani itu kalau ngomong itu ideal, realitas. Saya kira tanpa rekayasa kalau petani yang ngomong kayak gitu tuh. Itu tanpa rekayasa, itu spontan, itu karena melihat fakta. Kalau petani ngomong kayak gitu tuh, apalagi sampai berani nih petani mengatakan bodoh. Bener-bener Anda nggak takut ya sama para pendukung Anies? Hati-hati loh, Anda bakal digeruduk tuh sama para pendukung Anies. Ya minimal tidak ke rumah Anda ya, Instagram atau TikTok Anda digeruduk.
Tapi kan itu bagian daripada kebebasan berpendapat, ya nggak jadi soal. Artinya itu kritikan dari petani kepada Anies dan kepada para pendukung Anies. Kan mereka sekarang seolah-olah lagi jumawa, seolah-olah karena ada orang yang keliling ke sana kemari, ngaku-ngaku sebagai presiden, yang lain masih santai-santai aja ngopi, dia sudah keliling sana keliling sini. Kelihatan banget bukan syahwat politik, tapi nafsu politiknya sangat gede. Dan itu kan disambut baik oleh para pendukungnya. Bahkan kalau ada orang yang tidak sepakat kepada Anies, atau di daerah-daerah ada yang menolak kehadiran Anies, dikatakan kita terzolimi. Ya, kalimat terzolimi itu berkeliaran untuk supaya Anies mendapatkan simpati publik. Yang terzolimi itu yang pasti akan mendapatkan simpati publik. Kan harapan mereka seperti itu. Padahal sekarang masyarakat itu sudah cerdas. Sudah cerdas. Nggak bisa Anda menjual simpati untuk menarik simpati. Nggak bisa. Menjual simpati untuk menarik gelak tawa publik, ya mungkin seperti itu, bisa. Tapi kalau menjual simpati untuk supaya masyarakat simpati, ini sekarang itu sudah nggak laku. Mohon maaf saya katakan sudah nggak laku. Ini era media sosial, era keterbukaan, ya, era kecerdasan masyarakat. Jadi nggak bisa seenaknya dibodoh-bodohi dengan tingkah laku seperti itu, nggak bisa sekarang. Sepakat nggak? Kalau saya sepakat terhadap si petani itu. Para pendukung Jokowi juga saya kira merasakan hal yang sama dan ingin ngomong hal yang sama seperti si petani itu. Diwakililah oleh petani itu. Diwakililah, sangat diwakililah saya kira. Jagoan itu ketika ada lawan dan dia, satu kali lagi, seseorang dikatakan jagoan itu ketika tanding di arena yang sama, di waktu dan situasi yang sama. Jagoan baru tanding. Ini kan nggak ada lawannya. Dia keliling sana keliling sini, klaim-klaim sebagai presiden. Ada beberapa orang yang nyambut, seolah-olah semua mayoritas masyarakat itu mendukung Anies, padahal belum ada saingan. Dia belum ada saingan. Belum ada saingan. Kan itu, ada kan yang ngomong tuh kemarin, viral di mobil tuh, secara geografis, secara sosiologis dan sebagainya, bahwa Anies itu sudah menjadi presiden. Tai mukamu, saya jadi presiden. Ya karena akan keliling kemana-mana. Anies itu mengklaim atas nama presiden. Siapa presidennya? Apa partainya? Kan itu kan. Itu kalimat yang bagi saya sangat tidak mendidik sekali kepada publik. Sekarang faktanya masih Presiden Jokowi. Anda ngomong kayak gitu. Ya minimal ngomongnya siapa calon presiden kita. Minimal kalimatnya itu. Ya meskipun kan baru bakal calon, belum jelas juga Anies itu bisa nyalon atau tidak. Kan gitu kan faktanya kan. Bahkan kemarin KPU ngomong Anies itu sekarang bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Nanti kalau dia sudah sah menjadi calon, baru menjadi siapa-siapa. Dia aja merasa sok menjadi siapa-siapa. Dan para pendukungnya juga sama. Sok merasa Anies itu pahlawan, tokoh yang wah. Ingat kan kemarin ketika Anies itu kenikahan Presiden Jokowi. Kenikahan anak Presiden Jokowi itu bungsu Kaisang. Kemudian viral videonya Anies minta foto tapi tidak bisa karena antrian masih terus datang kan. Kemudian Rapi Alun mengatakan nih Anies itu dilecehkan Jokowi. Dilecehkan, tokoh nasional mestinya duduk di kursi VIP katanya. Santai aja bos, santai aja. Anies kata KPU bukan siapa-siapa, bukan calon presiden, masih belum jadi calon presiden secara sah. Bravo petani, saya di belakang Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.